Di tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang rancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di hadapan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah membaca satu atau dua kalimat tentang pecah berarti membeli, ya. Pecah berarti membeli. Kalimat ini sering kita temukan di toko pecah belah, ya. Yang mana di toko pecah belah itu jarang sekali kita menemukan anak-anak, karena ketika anak-anak itu jiwanya masih ingin tahu, ya, pegang sana pegang sini. Barangkali orang tua pada takut kalau harus mengganti, ya, atau harus membeli barang yang sudah dirusakkan oleh anaknya. Karena memang mengapa itu sering ditempelkan di toko pecah belah, karena memang pemilik toko juga, ya, tidak ingin ketika barangnya itu rusak terus ditempel bagaimanapun itu tetap dia akan rusak, ya. Tetap dia akan rusak dan tidak akan sempurna lagi. Tidak akan dapat sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berbanding terbalik dengan apa yang kita temui di dalam nas kita sore hari ini atau di minggu ini. Bagi Tuhan, ya, bagi Tuhan yang digambarkan sebagai tukang periuk di dalam nas ini, bejana yang rusak atau bejana yang tidak sempurna, yang tidak seturut dengan yang dia inginkan sebagai tukang bejana, tukang periuk, dia akan dapat menyempurnakannya kembali sekalipun itu rusak. Tuhan dapat menyempurnakannya kembali asal mau disempurnakan. Tukang periuk di sini adalah Tuhan, dan bejana yang dibentuk dari tanah liat itu adalah para umatnya. Dalam Yeremia pasal 12 ayat 13 dikatakan bahwa umat itu telah melakukan dosa. Dikatakan demikian, Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup,
untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Dalam situasi jemaat atau umat yang sudah meninggalkan Tuhan, melakukan ketidakadilan, tidak lagi berjalan seturut dengan hukum Tuhan, Tuhan mengutus Yeremia di tengah-tengah umatnya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan umatnya ini, menciptakan manusia pada awalnya, di dalam kuasanya dibentuk dengan sempurna. Tuhan membentuknya dengan sempurna. Tetapi karena keberdosaan manusia, sehingga manusia itu rusak. Itulah yang digambarkan tadi seperti bejana, ya, bejana yang rusak. Tetapi Tuhan tidak membuang begitu saja tanah liat yang rusak itu, yang tidak jadi itu. Sebenarnya dia bisa membuang begitu saja. Tetapi bagi Tuhan, Allah yang penuh dengan keadilan, ya, hakim yang adil dan juga penyelamat. Tujuannya bukan pada kehancuran, tetapi dia terus bekerja untuk merancangkan kebaikan, merancangkan kepada umatnya itu rancangan yang sempurna. Untuk itu dia senantiasa bekerja untuk umatnya. Ya. Minggu lalu kita mendengarkan dalam epistel Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan bahwa Allah itu demikian Yesus Kristus kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya dia tidak pernah berubah. Dia juga tetap bekerja. Kasihnya juga tidak berubah dan tidak dapat diubah oleh apapun. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang merancangkan rancangan yang baik bagi ciptaannya. Untuk itu dikatakan gambaran, ya, gambaran sebagai tukang periuk di dalam nas ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu ingin kita disempurnakan olehnya. Kita mau disempurnakan olehnya. Kita mau diperbaiki. Memang selama masih ada kita di dunia ini, gangguan itu yang merusak kita tetap ada. Gangguan yang mengganggu iman kita, jatuh ke dalam dosa sehingga kita menjadi bejana yang rusak itu tetap ada kemungkinan. Untuk itu Tuhan tetap bekerja memanggil kita untuk disempurnakan melalui pertobatan kita. Senantiasa memperbaharui hidup, memperbaiki tingkah dan perbuatan dikatakan di dalam topik minggu ini. Pertobatan itu tidak instan dan tidak dapat hanya beberapa jam. Tidak dapat kita lakukan sekarang hari Minggu bertobat dulu, besok udah kembali lagi. Bukan. Tetapi kita diajak untuk senantiasa mau dirancang sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ada sebuah lagu mengatakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Ya. Bentuklah seturut kehendakmu katanya. Artinya kita sebagai umat ini, ya,
tidak dapat atau tidak memiliki kuasa atas hidup kita sendiri. Ada yang berkuasa atas hidup kita, yang berhak merancang masa depan kita, merancang hidup kita. Tentunya rancangannya itu adalah rancangan yang terbaik untuk kita. Sekalipun manusia ini sebagai ciptaan Tuhan sering sekali ingin menggantikan posisi Tuhan di dalam hidupnya. Seolah-olah dia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Pada akhirnya dia mengandalkan logikanya untuk menyelami kehidupan ini. Tetapi bagi umat Tuhan dikatakan bertobatlah. Sebab pada saat itu umat Tuhan tidak lagi berjalan pada jalan Tuhan. Dikatakan tadi mereka justru menggali kolam bagi mereka, yaitu kolam yang tidak dapat menahan air, kolam yang bocor, yang tidak memiliki arti, meninggalkan sumber air kehidupan itu, meninggalkan jalan Tuhan, mengusahakan jalan hidupnya sendiri yang sia-sia. Artinya hidup kita tanpa Tuhan adalah sia-sia. Untuk itu sebagai umat Tuhan pada minggu ini kita diajak untuk berserah penuh ke dalam kuasa Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang digambarkan sebagai tukang periuk. Yang tetap sabar, ya. Seorang pengrajin itu kalau nggak sabar, ya, tukang periuk itu kan pengrajin, ya, yang bekerja dengan kesabaran. Coba kalau dia misalnya tanah itu licin, dari pelarikannya dia lari, ya, tidak pas, rusak, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pengrajin itu. Tanpa kesabaran dia akan meninggalkan pekerjaannya. Tetapi Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih setia. Dia tetap bekerja, membentuk kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat ini maukah kita dibentuk? Itu yang menjadi pertanyaan. Maukah kita dibentuk sesuai dengan rencananya? Maukah kita menyerahkan hidup kita kepada tangannya, ke dalam kuasa tangannya? Maukah kita dipakai menjadi alat yang indah bagi rancangan kemuliaan nama Tuhan di dunia ini? Ya kan? Ketika tanah liat itu tanpa bentuk, ya, memang dia tetap ada nilainya. Tetapi ketika dirancang, dibentuk, diproses menjadi satu karya yang indah, ada yang unik, ya, tetapi tetap berguna. Demikian kita mau Tuhan pakai dengan keunikan kita masing-masing. Tidak ada yang sama, kan? Semua memiliki perannya masing-masing. Seperti tukang periuk itu, dia mungkin tidak hanya menciptakan periuk, kuali, centong, ya, atau remaja-remaja ini kebingungan bagaimana periuk tanah itu. Periuk dari tanah liat masih kenal enggak? Ada yang kenal? Enggak. Ada yang kenal enggak periuk terbuat dari tanah liat? Atau kuali? Periuk katanya di sana. Periuk pun enggak kenal dia periuk, ya. Bentuk periuk enggak kenal. Periuk bukan Tanjung Priuk, ya. Periuk
Kuali tahu? Nah, kuali gini juga bingung mereka, ya. Jadi kalau orang tua zaman dulu cerita, ya, ketika mereka membeli periuk hudon tano ninad molo di bahasa Batak, ya, hudon. Jadi mereka membeli periuk yang terbuat dari tanah liat itu, maka pengrajin itu akan sangat senang dan mengatakan begini, dalam bahasa Batak dikatakan, saya godang mageleng minang mamocahon hudonon asa seroho muse tuson, begitu ya. Nah, katanya begini, mudah-mudahan kamu memiliki banyak anak supaya banyak yang memecahkan periukmu, katanya. Karena memang sensitif sekali, begitu jatuh pecah, ya. Tapi kalau kita masak arsik di kuali periuk, dalam kuali periuk sangat enak rasanya. Coba deh nanti dicari, masih ada, ya. Tapi ketika kita mungkin jalan-jalan healing ke Jogja, ya, mungkin kita akan bisa menemukannya di daerah sana, ya. Enak sekali rasanya ketika memasak di dalam kuali atau periuk, ya, yang terbuat dari tanah liat, dan bentuknya juga unik, ya, bentuknya unik. Tetapi saya bukan mau fokus di sana, Bapak Ibu. Itu hanyalah intermezzo supaya para remaja kita tahu bahwa memang ada kuali atau periuk yang terbuat dari tanah liat, ya. Demikian kita ini diciptakan, dirancangkan oleh Tuhan. Ada yang berperan sebagai kuali, mungkin sebagai periuk, sebagai alat menyendok, ya. Peranan kita masing-masing unik. Dan keunikan kita itu di hadapan Tuhan berharga. Itulah rancangan Tuhan untuk kita. Rancangan yang dirancangkan sedemikian rupa seturut dengan kuasanya, seturut dengan kehendaknya, ya. Jadi tidak ada yang sama. Semua kita memiliki peran masing-masing. Asal peran yang kita perankan itu seturut dengan panggilan Tuhan terhadap kita, seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati kita untuk senantiasa dibentuk, diproses, mungkin diproses berkali-kali dengan kenyataan hidup yang sulit, kenyataan hidup yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan, rasa sakit dan pedih. Seperti halnya pembentukan kerajinan tangan itu tadi. Diproses, ya, seperti emas murni. Untuk memurnikannya harus dibakar berkali-kali. Demikian juga dengan periuk itu tadi, pengrajin, tukang periuk itu. Setelah dibentuk maka dia akan dibakar untuk menguatkannya, mengokohkannya, mengeringkannya. Kalau dia kan dibentuknya lengket, basah. Tidak dapat digunakan kalau belum kering, kalau belum kuat. Demikian juga dengan hidup kita ini. Diproses sesuai dengan cara Tuhan memproses kita, yang mungkin tidak dapat kita mengerti dan pahami. Tetapi biarkanlah itu semua menjadi rahasia Tuhan di dalam kehidupan kita, yang kita selami, yang kita mengerti hanya lewat pemahaman iman kita, ya, hanya lewat pemahaman iman kita, supaya kita senantiasa mau tetap dirancangkan dan dibentuk seturut dengan kehendaknya. Yang terakhir dikatakan bahwa dia akan mencabut rancangannya
yang tidak baik itu terhadap kita ketika kita mau memperbaiki diri, ya. Ketika kita mau bertobat, ya. Coba kita, Bapak Ibu saudara-saudari, bersama-sama membaca sebentar. Membaca Bilangan 23 ayat 19, ya. Bilangan 23 ayat 19. Kita membacanya. Ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia perlu menyesal. Apakah ia akan berfirman dan tidak melakukannya, atau akan berbicara dan tidak menepatinya? Nah, di sini kita menemukan kata menyesal di dalam nas kita ini, ya. Sementara di dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan dia bukan manusia yang perlu menyesal. Memang menyesal ini menggambarkan sikap manusia, ya. Menggambarkan sikap manusia. Tetapi jika kita temui ini di dalam nas kita pada sore hari ini adalah gambaran antropomorfisme, ya. Gambaran yang dipakai untuk menggambarkan, ya, untuk mempermudah orang yang mendengar supaya mengerti, ya. Gambaran yang dipakai dengan sifat manusia, ya. Walaupun dia bukan manusia, misalnya seperti lagu Jamrud itu, ya. Jam dinding pun tertawa, katanya. Tertawa itu kan sifat manusia. Tertawa sifat manusia. Jadi emang jam bisa tertawa? Tidak. Tetapi untuk menggambarkan suasana atau sifat yang bisa dimengerti oleh manusia itu sendiri. Karena Bilangan 23 itu tadi mengatakan bahwa dia tidak manusia, ya. Sehingga dia harus menyesal, karena penyesalan itu memang dilakukan oleh manusia. Berdusta itu dilakukan oleh manusia, ya. Tetapi dia yang adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dan kekal selama-lamanya. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah yang jujur, yang tidak pernah berdusta. Untuk itu, untuk mempermudah kita memahami, ya, memahami kalimat ini dikatakan Tuhan itu menyesal, ya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku. Supaya kita gampang memahaminya, ya. Bahwa Tuhan itu senang, ya, terhadap orang yang mau bertobat. Ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah hakim yang adil dan juga penyelamat, ya. Dia akan menghukum orang yang tidak taat serta akan menyelamatkan orang yang bertobat. Jadi melalui topik minggu ini, mana yang kita pilih? Tetap pada jalan kehancuran atau mau memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kita melalui pertobatan kita, melalui firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita. Nabi Yeremia pada saat itu memperdengarkan firman Tuhan dan rancangan Tuhan terhadap mereka atas keadaan keberdosaan yang telah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Yeremia mengajak memperbaiki tingkah laku dari kejahatan supaya mereka hidup. Maka kita juga diajak pada sore hari ini memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kita supaya kita menjadi ciptaan yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada sore hari ini.
Biarlah Tuhan kami mampu memahaminya serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tentunya kami tidak dapat melakukan firman-Mu, melakukan pertobatan tanpa tuntunan Roh-Mu. Tuntun kami selalu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bimbing kami ke jalan yang benar, ya Yesus pembimbing hidup kami. Tolong kami Tuhan, dan perdengarkanlah selalu firman-Mu kepada kami, yang mengingatkan kami akan jalan yang benar untuk kami lalui. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,